Ini bukan kali pertama guys, kita dapat bonus ya, karena selama saya bekerja sudah 3 tahun di Amerika. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Anita Jalowitz. Hari ini saya senang sekali dan saya mau berbagi kepada kalian dimana saya sudah pulang dari tempat kerja. Dan saya sangat senang sekali karena ini bukannya pertama kalinya ya saya senang, karena semenjak saya kerja di Amerika itu banyak sekali hal-hal yang bikin saya senang. Karena semua tempat kerja yang ada di Amerika rata-rata mereka itu selalu mengutamakan kebahagiaan para pekerjanya ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain, tapi di tempat saya ini luar biasa ya. Bagus banget, dan saya senang sekali akan perhatian mereka kepada pekerja-pekerja mereka. Jadi apa sih sebenarnya yang buat saya mau berbagi? Saya bekerja di Amerika sudah 3 tahun, dan yang ke belakang itu saya udah banyak sekali menerima hal-hal yang sangat positif, yang sangat membantu saya dan sangat membuat saya senang dan bertahan bekerja di Amerika. Itu karena itu support mereka atau dukungan mereka kepada para pekerja itu luar biasa ya. Jadi saya dapat insentif, dapat bonus. Nah itu sudah saya bagikan di video-video yang sebelumnya. Hari ini saya mau kasih tahu sesuatu yang lain ya. Jadi yang saya mau bagikan ini bukan dalam kutip, bukan tentang uang ya. Kira-kira apa sebenarnya? Simak terus ya video ini sampai habis. Di tempat kerja saya itu setiap tahun selalu ada event ya. Itu bukan hanya setahun sekali, tapi dalam setahun ada beberapa kali. Nah, mereka selalu memberikan surprise, kejutan-kejutan buat para pekerja. Nah, dimana ini membuat kita sebagai para pekerja di sini ini benar-benar memang merasakan bahwa perhatian dari sebuah perusahaan itu luar biasa ya. Karena contohnya kita ini hari ini karena ada Thanksgiving. Jadi walaupun kita sebenarnya kalau bagi tempat kerja lain mereka akan meliburkan para pekerja, tapi di tempat kerja kita itu tetap harus bekerja. Nah, kita bekerja, tentunya kita dikasih kayak surprise. Nah, kita dapat makanan gratis. Ini Anda bisa lihat di video ini. Terus di video ini yang video tadi siang ya, yang sudah saya sempat ambil video karena jumlahnya ada 4 buah. Anda bisa lihat di dalam kulkas ini, di sini. Jadi semua yang dikasih ini adalah pumpkin pie. Jadi ini pemberian dari perusahaan. Kenapa ada 4? Harusnya ada 2 ya, karena saya dan si Mister harusnya ada 2 orang. Jadi ini jadi 4 karena teman si Mister, teman dari suami saya ini kasih ke kita ya. Terus yang satunya lagi kasih ke kita. Jadi ini kayak gimana gitu ya. Udah dapat surprise dari perusahaan, terus dikasih kayak bonus. Jadi ini aduh, kelihatannya banyak sekali guys. Nah, ini contoh pumpkin pie-nya. Jadi Anda bisa lihat ini guys, besar banget ya. Jadi Anda bisa bayangkan 4 loh yang kita dapat. Jadi saya hanya ambil yang satu aja untuk dicontohkan. Jadi ini besar sekali, diameternya sekitar 14 ini ya. 14 inci kayaknya ini. Ini besar banget ya. Jadi kita udah kasih dua pumpkin pie ke ibu mertua. Karena kalau saya dan si Mister guys, terus terang tidak akan pernah dapat menghabiskan ini 4 buah pumpkin pie yang besar kayak gini ya. Jadi guys, kita dikasih makan gratis, terus kita dikasih pumpkin pie gratis. Itu kayak gimana gitu rasanya ya. Karena bagi kita sebagai pekerja, nah itu merasakan bahwa ada perhatian khusus dari tempat kerja, bahwa mereka tidak akan pernah melupakan atau mereka akan memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih bahwa kita bekerja di perusahaan mereka sebagai pekerja yang baik dan setia ya, yang selalu bertahan. Ya, selalu bertahan, makanya bertahan karena banyak banget itu bonus-bonusnya. Ini bukan kali pertama guys kita dapat bonus ya, karena selama saya bekerja sudah 3 tahun di Amerika, itu saya dapat sudah banyak kali ya, itu makanan berupa kayak gini. Terus kalau Christmas kita akan dapat kejutan lagi guys, tapi ini bukan pumpkin pie. Kalau Christmas itu lain lagi ya. Terus kita dapat jaket, dapat kaos, terus tangan panjang, yang kaos tangan panjang, tangan pendek.
itu dikasih sama perusahaan, dan kita juga dapat bonus dalam bentuk hadiah-hadiah kecil, terus dapat uang juga. Jadi ada banyak banget ya. Jadi di luar gaji kita itu kita dapat hal-hal yang benar-benar itu sangat mensupport dan membantu untuk hidup di Amerika ya. Makanya seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, kalau bekerja di Amerika itu sebenarnya bagi kalian yang benar-benar tertarik, yang ingin bekerja di sini, itu sebenarnya gampang saja ya. Kalau misalnya kalian punya niat, pasti kalian bisa melamar kerja dan bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Asalkan guys, yang perlu kalian harus garis bawahi, kalau bekerja di Amerika jangan pilih-pilih guys. Semua dimulai dari kerja yang dari nol. Jangan pernah Anda melihat, oh karena saya lulusan ini, lulusan itu, langsung mau naik di level di atas. Setiap pekerjaan itu tidak ditentukan oleh level ya. Jangan Anda melihat bahwa oh karena dia buruh bangunan, oh karena dia tukang sapu, sehingga Anda berpikir bahwa itu gaji-gajinya kecil. Jangan salah guys. Di sini kalau yang jadi buruh bangunan itu gajinya lebih besar lagi ya. Karena di sini semakin kasar pekerjaan Anda, semakin besar gajinya. Ini kayak terbalik ya. Makanya orang-orang yang bekerja di sini, entah dia lulusan universitas, tetap sama ya. Mereka tidak mengharuskan atau tidak memprioritaskan bahwa harus lulusan ini terus kita bisa melamar ke bank. Karena ini teman saya bule guys, dia lulusan SMA, dia kerja di bank sebagai manajer. Saya saja sampai kaget ya. Dan dia itu dekat sama saya dan suami saya. Itu teman saya, dia namanya Sam, dia kerja di bank di sini, dan itu bikin saya kaget ya, lulusan SMA. Padahal tapi ada tapinya, gaji dia lebih besar gaji saya ya. Tapi saya di sini tunggu guys, saya mau cut dulu di sini. Saya tidak mau bilang bahwa oh gaji saya lebih besar, tidak. Tapi ini faktanya ya. Karena semakin orang itu kerja keras, semakin banyak uang yang akan dia hasilkan. Akan tetapi semakin santai orang itu bekerja, maka semakin kecil pendapatannya. Jadi intinya semakin keras kita bekerja, maka semakin besar pendapatan yang akan kita hasilkan. Jadi sistem di Amerika itu memang benar-benar berbeda, dan mereka benar-benar menghargai sekali yang namanya kerja keras, yang namanya berusaha, yang namanya benar-benar berbakti dan bekerja secara jujur. Itu yang mereka benar-benar inginkan. Semakin Anda bekerja lebih giat, maka semakin besar pendapatan Anda. Jadi semakin Anda malas, semakin Anda cuma duduk-duduk kayak gitu, nah jangan berharap kalau pendapatan Anda akan besar ya. Sebenarnya guys, nggak nyangka juga ya saya bisa bekerja di sini, tapi ini benar-benar saya juga sangat beruntung sekali. Saya bisa bilang saya beruntung semenjak saya masuk di Amerika. Aduh, ini kayak sudah mulai ini curhat. Tapi gak apa-apa ya guys, mudah-mudahan Anda terima ya apa yang saya mau bagikan. Karena jujur saya ingin sekali support kepada kalian, bagi kalian yang tertarik atau bagi kalian yang ada di Amerika, agar kalian bisa berusaha juga ya. Karena semakin Anda mau berusaha, maka Anda bisa ini guys. Kalau saya bisa bilang, Anda bisa berhasil ya. Apa yang Anda inginkan Anda bisa dapat. Nah, semakin Anda mau berusaha, maka Anda akan menghasilkan sesuatu. Jadi pengalaman saya guys, masuk di Amerika, bayangkan ini saya menikah 3 bulan ketiga setelah masuk di Amerika. Nah, pada saat itu saya apply untuk green card saya, dan 3 bulan kemudian keluar green card saya. Nah, ini sebenarnya saya masih shock banget dengan segala sesuatu yang ada di sini ya. Saya harus berbaur dulu, tapi saya memberanikan diri untuk melamar kerja. Ini kayak saya ada kalau bisa dibilang ini gila ya. Ini guys, saya ketawa diri saya sendiri ini. Karena apa? Saya ini memang manusia nekat juga ya. Saya modalnya nekat dan saya berani. Karena begini, saya masih belum tahu dengan orang Amerika. Saya masih belajar untuk bergaul, masih mau kenal satu sama lain. Apalagi saya juga belajar waktu itu kan masih otodidak untuk belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris saya yang waktu di level, waktu saya sekolah dulu itu berbeda ya. Cara mengajar guru, sampai saya harus ikut kursus itu. Setelah masuk di sini ternyata itu kayak 11-12 ya. Jadi kayak banyak yang tidak masuk. Saya harus belajar kayak bertanding antara antara harus menyesuaikan diri di lingkungan yang baru seperti di Amerika. Karena Amerika itu guys beda ya dengan di Indonesia. Nah, di Indonesia
masa bodoh, karena kita sudah tahu bahasa, kita tahu budaya, kita tahu cara hidup di sana, kita tahu. Tapi kalau di sini itu beda semuanya. Kita harus belajar untuk menyesuaikan lingkungan dan menyesuaikan bahasa. Nah, saya ini belum terlalu 100%, tapi saya berani untuk melamar kerja. Karena di pikiran saya seperti ini, guys. Apa salahnya dicoba? Karena ini kesempatan. Karena saya pikir kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Ngapain saya harus duduk-duduk? Karena selain dari itu, saya juga berpikiran begini. Waktu saya masuk pertama itu, saya benar-benar kayak ada di penjara. Kenapa saya berani bilang begini, guys? Karena waktu saya di sini itu benar-benar semuanya penuh dengan salju. Ini kayak kota mati. Tidak ada orang yang lalu lalang, tidak ada musik, tidak ada teman. Saya merasa diri kayak di penjara karena suami saya kan kerja 10 jam. Dia kalau bolak-balik dari tempat kerja 1 jam terus pergi atau pulangnya 1 jam, berarti 2 jam, berarti totalnya 12 jam. Kadang lebih kalau misalnya musim salju lebih. Jadi saya hitunglah 13 jam per hari. Jadi saya tidak lihat dia, yang saya lihat cuma hewan peliharaan ya. Semakin hari semakin saya jadi stres sendiri ya. Kayak saya pikir, aduh saya mau pulang ke Indonesia. Tapi saya tidak menyerah akhirnya, guys. Karena saya pikir, nah, hanya ada satu cara untuk mematahkan semua kebosanan saya di rumah, yaitu dengan memberanikan diri untuk melamar kerja. Aduh, saya ketahuin diri saya sendiri, guys. Ini karena modal nekat. Karena tidak mau kesepian, karena berasa hidup di penjara. Terus karena saya tidak punya teman, tidak punya siapapun. Dan saya benar-benar sangat stres di rumah, makanya saya turun. Saya turun lapangan, guys. Karena juga saya pikir kalau ketika mau bekerja itu pasti ada sesuatu yang akan kita hasilkannya, daripada duduk termenung kayak orang bengong kayak gini. Saya ketahuin diri saya ya. Sorry, curhat, guys. Pertama-tama memang banyak masalah-masalah yang saya sempat hadapi ya di tempat kerja, karena saya harus berbaur dengan banyak orang, dengan bule-bule. Kadang saya kalau mereka bicara itu ada yang saya mengerti mereka bicara, tapi kalau saya ketemu sama orang yang ya saya mau katakan orang yang berbeda, yang rambutnya kriwil-kriwil, yang kulitnya hitam, saya tidak mau katakan itu dalam hal apa ya, kalau mereka sebut di sini, karena itu nanti dibilang rasis, guys. Nah, kalau mereka yang berbicara itu saya susah sekali ya nangkapnya, karena mereka bicara bahasa Inggris itu kayak hampir tidak bisa bilang apa ya bilang. Kadang-kala R itu hilang, kadang-kala ada beberapa kosakata itu hilang semua ya, kayak cus, kayak angin begitu. Jadi waktu pertama kali saya berusaha membaur dengan banyak orang, saya lebih mengerti bahasa yang memang orang-orang Western ya. Tapi kalau yang kayak mereka itu, yang kulit hitam itu, saya tidak mengerti. Aduh, guys, makanya saya itu kalau di tempat kerja, saya bilang ke teman-teman, nah kalau bicara pelan-pelan dan harus ini ya, harus sedikit tonjolkan itu kata-kata biar saya bisa mengerti. Harus ditekan sedikit ya, kayak cara berbicaranya jangan terlalu cepat kayak gitu. Tapi pada akhirnya saya bisa mengerti semua dan kendala-kendala saya teratasi ya. Modal nekat, guys, tidak gampang loh. Itu cuma sekitar 1 bulan saya berbaur dan saya ini cepat sekali menguasai pekerjaan yang saya lakoni selama ini. Dan saya dapat transfer berapa kali, ada sekitar 2 kali dapat transfer. Terus saya balik lagi ke tempat area yang pertama, dan sampai sekarang ini saya masih bertahan. Karena apa? Karena semua orang-orang yang ada di tempat kerja itu mereka baik semua, mereka saling membantu satu sama lain, dan mereka tidak memiliki sistem diskriminasi atau suka membeda-bedakan orang atau teman. Dan yang paling penting, guys, karena perusahaan yang saya bekerja ini juga mereka sangat memperhatikan orang-orang yang bekerja di tempat itu. Makanya saya bertahan di sini sampai sekarang. Nah, ini yang saya dapat bonus. Pumpkin pie. 4 2 dari perusahaan, 2 dari teman kami. Nah, itu udah namanya berkat yang apa ya, yang tidak disangka-sangka. Surprise buat Thanksgiving. Ini tidak sabar saya ini mau tunggu sampai Desember, karena masih ada sesuatu yang datang nanti Desember. Jadi setiap ada event-event besar begitu, pasti ada surfing dari mereka ini, guys. Aduh,
Saya bakar loto sudah panjang lebar ya, sampai saya ketawa sendiri. Ini si Mister ini ada di apa? Di luar ini, pas ketawa-ketawa saya ini dari tadi. Oke guys, saya sudah panjang lebar ya bicara-bicara sampai sudah curhat. Karena saya memang benar-benar senang sekali dan saya suka sekali berbagi dengan kalian. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu pasti akan berguna, pasti akan membuat kita senang dan akan membantu kita ketika kita menghadapi atau mengalami suatu masalah. Misalnya kalau dalam keadaan finansial kita kurang, ketika kita bekerja pasti akan tertolong ya, akan terbantu dengan apa yang kita lakukan, daripada kita hanya duduk diam dan bermalas-malasan atau tidak melakukan apa-apa. Nah guys, sekian dulu video dari saya. Jika kalian punya pertanyaan seputaran kawin campur, atau jika kalian punya request, kalian bisa komen di bawah atau menghubungi saya melalui Instagram Anita Jalowitz dan fanpage Facebook saya Anita Jalowitz. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe dan like kalian. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.